semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-26 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan membahas detail tentang skill ke-11 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure. Skill ke-11 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure adalah Adjective Clause Connectors. Apa itu Adjective Clause Connectors? Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Untuk memahami Adjective Clause Connector ini, sebaiknya kita pahami dulu konsep dasar Adjective Clause. Sederhananya, Adjective Clause itu adalah klausa yang menggambarkan atau menjelaskan kata benda. Contohnya, the woman is filling the glass that she put on the table. Kalimat ini terbangun oleh dua klausa, yaitu the woman is filling the glass sebagai klausa pertamanya atau yang kita sebut sebagai main clause, di mana the woman adalah subjeknya dan is adalah verb untuk main clause ini. Sementara klausa yang kedua adalah she put on the table, yang kita sebut sebagai subclause untuk kalimat ini, di mana she adalah subjeknya dan put adalah verb untuk subclause di kalimat ini. Kedua klausa ini dihubungkan oleh kata that yang berfungsi sebagai adjective clause connector. Terus, adjective clause-nya yang mana di kalimat ini, teman-teman? Iya, betul. Adjective clause-nya adalah that she put on the table. Adjective clause ini menjelaskan frasa benda the glass. Jadi artinya, gelas yang dia perempuan letakkan di meja. Paham ya, teman-teman, konsep adjective clause-nya? Kemudian, dalam beberapa kasus, adjective clause ini muncul sebelum predikat atau verb dari sebuah kalimat. Dengan kata lain, adjective clause ini menjelaskan subjek dari sebuah kalimat. Contohnya, the glass that she put on the table contains milk. Subjek di kalimat ini adalah the glass, dan predikat atau verb kalimat ini adalah contains. Di antara subjek dan verb di kalimat ini muncul adjective clause, di mana that adalah konektornya, she adalah subjek untuk adjective clause ini, dan put adalah verb untuk adjective clause ini. Adjective clause ini menjelaskan frasa benda the glass, yang tidak lain berfungsi sebagai subjek untuk kalimat ini. Bisa dipahami ya, teman-teman? Supaya kita lebih mudah untuk mengidentifikasi adjective clause dalam kalimat bahasa Inggris ketika mengerjakan tes TOEFL, berikut adalah konektor penandanya. Konektor yang pertama ada whom, artinya yang. Konektor ini digunakan untuk menjelaskan orang. Contohnya, the students whom I helped with English thanked me. Adjective clause di kalimat ini adalah whom I helped with English, di mana klausa ini menjelaskan kata the students. Artinya, murid yang saya bantu bahasa Inggrisnya berterima kasih kepada saya. Konektor yang kedua adalah which, artinya yang. Konektor ini digunakan hanya untuk menjelaskan benda. Contohnya, I like the book which you recommended. Adjective clause di kalimat ini adalah which you recommended. Adjective clause ini
menjelaskan frasa benda the book. Artinya, saya menyukai buku yang kamu rekomendasikan. Kemudian, yang terakhir adalah konektor that. Artinya sama, yang. Konektor ini bisa digunakan untuk menjelaskan benda atau orang. Contohnya, the book that you recommended was interesting. Adjective clause di kalimat ini adalah that you recommended, di mana klausa ini menjelaskan frasa benda the book. Artinya, buku yang kamu rekomendasikan itu menarik. Jadi intinya, jika teman-teman menjumpai konektor which, whom, dan that dalam kalimat, maka kemungkinan besar klausa yang mengikutinya adalah adjective clause. Catat. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang adjective clause ini, mari kita coba kerjakan contoh soal TOEFL yang menguji pemahaman kita tentang adjective clause. The gift bla 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 selected for the bride was rather expensive. Kalau kita lihat contoh ini, kita akan segera menyadari bahwa kalimat ini terbangun oleh dua klausa, di mana the gift adalah subjek untuk verb atau predikat was. Maka dengan begitu, kita bisa yakin bahwa bla 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 selected for the bride itu adalah adjective clause-nya, dengan selected sebagai verb untuk klausa ini. Dari sini, kita tahu bahwa bagian yang dihilangkan itu pasti mengandung unsur konektor dan subjek, supaya adjective clause ini utuh komponennya. Kita lihat opsi A dan C. Itu hanya ada konektor because dan since, tidak ada subjeknya. Jadi, opsi ini kita coret. Kemudian, opsi B, ada to be was. Was ini, jika diletakkan di kalimat ini, maka akan membuat kata selected ini bermakna pasif, yang artinya terpilih, dan juga akan membuat kalimat ini double verbs tanpa adanya konektor. Jadi, opsi B ini kita coret. Dengan begitu, kita tidak punya pilihan lain kecuali opsi D, yaitu which we, di mana which adalah adjective clause connector dan we adalah subjek di adjective clause ini. Jadi, bunyi kalimat lengkapnya, the gift which we selected for the bride was rather expensive, di mana the gift adalah subjek untuk verb was dan we adalah subjek untuk verb selected. Dan adjective clause ini menjelaskan frasa benda the gift. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang adjective clause connectors ini. Supaya pemahaman teman-teman tentang adjective clause connector itu semakin kuat, saya sangat sarankan teman-teman untuk mengerjakan soal latihan tentang adjective clause connectors di video ke-27. Di situ teman-teman akan menjumpai sejumlah soal latihan berikut dengan penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat and see you in the next video.